bab riwayat yang datang tentang penggunaan minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua atau ada riwayat-riwayat sangat jelas menjelaskan tentang baginda Nabi sendiri sudah harum. Keringatnya adalah wangi. Kata Ummu Sulaim lebih harum daripada minyak yang ada. Ummu Sulaim senang mengumpulkan minyak wangi dan diantaranya adalah keringat baginda Nabi. Dan harumnya mengalahkan semua minyak wangi yang ada. Lalu kenapa kok Nabi masih menggunakan minyak wangi? Baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukan kebaikan untuk diri beliau sendiri, akan tapi beliau sekaligus untuk jadi contoh untuk yang lainnya. Maka Nabi memberikan contoh kepada yang lainnya agar berminyak wangi. Menggunakan minyak wangi adalah sunnah. Dan Nabi senang dengan sesuatu yang bagus, bersih. Dan berminyak wangi diantaranya. Dan Nabi melakukannya. Bahkan harumnya Nabi itu luar biasa. Kalau seandainya beliau sudah meninggalkan sebuah tempat, orang yang datang ke tempat tersebut tahu bahwasanya tadi yang duduk di sini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahid qala anba'ana Ahmad Zubairi haddatsana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa ibn Anas bin Malik an abihi dari Sayyidina Anas. Qala Sayyidina Anas berkata, kana li Rasulillahi sukkatun yatatayyabu minha. Nabi mempunyai sukkah. Sukkah itu wadah minyak. Dan itu bermacam-macam minyak bisa saja diletakkan, dicampur-campur begitu bisa. Wadah minyak. Dan juga bisa dimaknai sukkah itu adalah jenis minyak. Tapi pensyarah hadis mengatakan sukkah semacam wadah minyak, tentu di dalamnya ada minyak. Dan minha, dari Nabi menggunakan minyak wangi dari tempat tersebut. Dari riwayat ini bisa difahami bahwa Nabi menggunakan minyak wangi, biarpun sudah wangi. Yang repot ini yang sudah tidak wangi, jarang pakai minyak wangi. Nabi yang sudah wangi pun masih seperti itu. Bagaimana kita yang dasar keringat kita bukan wangi seperti baginda Nabi, maka sangat-sangat hendaknya, sangat-sangat peduli dengan urusan wewangian. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Azrah bin Thabit an Tumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik, ada Sayyidina Anas bin Malik, la yaruddu tiba. Sayyidina Anas bin Malik tidak menolak minyak wangi. Kalau disodorkan kepada minyak wangi tidak ditolak. Dan itu sunnah. Makruh menolaknya. Waqala Anas, dan Sayyidina Anas berkata, Nabi, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana la yaruddu tiba, tidak menolak kalau disodori minyak wangi. Ini termasuk adab kita. Di saat orang memberikan minyak wangi, hendaknya kita terima. Cocok atau tidak cocok masalah selera, tapi karena dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik atau paling tidak dia suka wangi, maka kalau ada orang memberikan minyak wangi jangan ditolak. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Ibnu Abi Fudayk an Abdullah ibn Muslim ibn Jundab an abihi, dari ayahnya Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun", tiga hal la turad, tidak boleh ditolak, makruh menolaknya. Al-wasa itu wisadah, bantal. Wisadah itu kalau di negeri Arab sana tidak hanya sekedar untuk tidur kita. Kalau gini wisadah itu kan khusus ada mikhaddah. Mikhaddah adalah ganjal pipi, mikhaddah mengganjal pipi, namanya wisadah juga. Cuman kalau wisadah di sini adalah lebih luas. Sebab ada tradisi orang tuh kalau duduk begitu, maka dikasih bantal untuk nyandar, seperti kemarin yang kita contohkan, ada untuk menyandar. Untuk kenyamanan dalam duduk ada wisadah.
Jadi makruh kalau kita disodori wisadah bantal kemudian kita tolak. Wadduhun untuk berminyak, ditawari pakai minyak, oke, pakai minyak. Karena ini semua adalah mengarah kepada satu kenyamanan, nyaman di jasad. Ad-duhun sama untuk dandan, untuk kerapian, itu kenyamanan dipandang. Wattibu dan minyak wangi kenyamanan di ciuman. Maka ini tidak boleh ditolak, makruh menolaknya. Kalau orang menyodorkan itu makruh menolaknya. Kemudian hadis selanjutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud Al-Hafiri an Sufyan an Jurairi an Abi Nadrata an rajulin huwa Adh-Dhufawi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, tibur rijali, minyak wanginya laki-laki itu, ma dhahara rihuhu, yang baunya itu keluar, jenis minyak wangi. Wa khafiya launuhu, tapi enggak terlihat warnanya. Wa tibun nisa'i, kalau minyak wanginya perempuan, ma dhahara launuhu, yang tampak warnanya. Wa khafiya rihuhu, tapi baunya tidak menyengat keluar. Baru kalau didekatkan hidung baru mencium baunya. Ini adalah juga tidak lepas daripada perempuan memang harus dijaga, jangan sampai mengundang orang untuk niat jahat kepadanya, sehingga tidak ada seorang perempuan yang keluar dari rumahnya kemudian menggunakan minyak wangi untuk dicium baunya oleh orang lain. Maka dia telah melakukan sebuah dosa haram. Imam beratin aswabat bukhuran, bahkan sebagian abad riwayat tidak ada seorang perempuan yang tertimpa karena bukhur, wewangian, fala tashhad ma'ana al-isya, enggak boleh salat isya berjamaah di masjid. Karena wewangian perempuan enggak boleh wewangian yang keluar di saat ada laki-laki. Tapi di saat perempuan dengan perempuan bebas wewangian yang digunakan. Jadi kalau seorang wanita menggunakan minyak wangi untuk suaminya, atau digunakan untuk saudari-saudarinya atau sahabat-sahabat wanitanya, enggak ada masalah. Tapi yang diharamkan adalah jika dia ingin keluar dan dia tahu bahwasanya atau dengan sengaja ingin agar baunya tercium oleh kaum laki-laki. Ini yang tidak diperkenankan. Jadi kalau ada laki-laki lewat, langsung dia teringat minyak wanginya. Bahkan mungkin memasukkan tangannya ke tas, lalu disemprotkan, ditambahkan. Ya seperti itulah wanita yang haramkan, ya semacam itu. Akan tapi jika ada seorang wanita menggunakan minyak wangi, aslinya adalah untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabat perempuannya. Cuman kalau sahal tiba-tiba ada di tempat tersebut atau melewati tiba-tiba laki-laki. Ada laki-laki dan dia tidak sengaja menjadikan minyak wanginya itu untuk laki-laki tersebut. Maka hal ini tidak diharamkan. Karena yushimma bihi raihatahu. Hadis Nabi adalah yushimma bihi, untuk menciumkan kepada liyashumma bihi apanya? Dengan tujuan agar laki-laki itu mencium bau minyak wanginya. Maksudnya ada maksud. Mulai dari dia menggunakan minyak wanginya itu sudah ada maksud. Untuk laki-laki itu yang rendah. Tidak seperti hendaknya seorang wanita. Tapi wanita menggunakan minyak wangi untuk suaminya, dan menggunakan minyak ini adalah sunnah. Kapan? Di saat kita berada di sebuah perkumpulan. Wanita dengan wanita di saat berkumpul hendaknya berminyak wangi. Jangan bikin pusing majelis. Minyak wangi di antara wanita. Kaum pria dengan kaum pria bebas, kaum pria menggunakan minyak wangi. Kemudian lebih khusus lagi adalah di saat hendak melakukan ibadah yang di situ ada kebersamaan. Salat berjamaah. Termasuk lebih khusus lagi adalah bagi laki perempuan di saat berhubungan suami istri. Perlu hal-hal yang semacam itu untuk memperindah suasana, jadi menggunakan minyak wangi. Jadi minyak wangi adalah sunnah. Dalam keadaan sehari-hari kita sunnah, janda-janda itu kebiasaan berminyak wangi. Hadis selanjutnya adalah, nah minyak wanginya perempuan itu yang enggak terlihat, tidak tercium baunya, akan tapi terlihat ada seperti za'faron. Ada sejenis za'faron, itu adalah minyak di Arab sana, za'faron yang asli,
itu lebih terlihat. Makanya tidak boleh dipakai kaum laki-laki karena terlihat bentuknya warna kuning atau apa begitu. Sehingga baju Nabi tidak mau pakai baju yang kena za'faron. Pernah Nabi pakai baju yang sudah usang kena za'faron. Kenapa dipakai Nabi? Karena baju za'faronnya sudah hilang. Itu pernah diusap dengan za'faron, nah, dibiarkan sampai hilang baru dipakai. Karena itu adalah minyaknya terlihat. Jadi ada beberapa minyak yang tampak tapi tidak terlambat tercium baunya. Jadi baunya itu adalah sedap di saat dekat, tapi kalau jauh nggak tercium. Itu adalah minyaknya wanita. Kemudian haddatsana, ini masalah adab, itu masalah sebenarnya masalah kemuliaan seorang wanita ya. Jadi jangan sampailah menjadi wanita itu selalu ingin pamer untuk laki-laki lain. Naudzubillah, sesaat pamer jasadnya, pamer cara jalannya, pamer berjalannya pun seperti orang mengajak perang, pamer dada, pamer, itu bukan begitu. Wanita semakin mulia dia, semakin besar rasa malunya. Dan itu secara otomatis, bukan basa-basi. Memang dari dalam dirinya dia malu. Bahkan kalau dilihat laki-laki dia merasa risih. Berarti yang menguatkan imannya itu menjadikan dia risih. Biarpun seruan hawa nafsu, senang dia karena dia senang dandan. Wanita bisa senang disanjung kalau dia cantik, senang ada orang yang menyanjungnya. Itu wanita. Dan semua orang seperti itu, bukan saja wanita. Akan tapi karena kekuatan imannya, al-haya'u minal iman tadi, kekuatan imannya menjadi dia itu kalau laki-laki itu merasa, kenapa kok seperti itu? Tapi kalau seruan hawa nafsunya ya pengen dilihat, senang dilihat, pengen pamer. Makanya kalau dia menuruti hawa nafsunya, maka dia bablas menjadi wanita yang dia tidak malu lagi membuka auratnya, sehingga harus menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, badannya ditampakkan. Tapi kalau dia menguatkan imannya, tidak menuruti hawa nafsunya, maka dia akan muncul rasa malu. Rasa malu. Dan itu sudah refleks, kalau ada laki-laki pun langsung refleks. Dia tidak ingin dilihat. Karena sudah terbiasa. Dan itu menjadi sesuatu yang ada di dalam hatinya, bahwasanya aku tidak senang, aku tidak boleh senang. Tapi kalau sudah berkumpul dengan orang yang fasiqah, ya sudah mulai pamer ini, pamer itu, dan sebagainya. Sehingga kalau untuk mengetahui, jika engkau adalah wanita, ingin tahu kadar kemuliaanmu, lihatlah seberapa besar rasa malumu. Bukan orang lain yang menilai, dirimu sendiri. Semakin dirimu tidak senang untuk dilihat oleh orang ajnabi, maka sesungguhnya engkau semakin mulia. Semakin mulia. Baik. Haddatsana Ali bin Hujr, anba'ana Ismail bin Ibrahim, anil Jurairi, an Abi Nadrata an at-Tufawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi mithlahu bima'na, sama seperti hal sebelumnya. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali, qala haddatsana Yazid bin Zurai', haddatsana Hajjaj as-Sawwaf an Hannan, an Abi Uthman an-Nahdi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza utiya ahadukumur rayhana. Rayhan itu tumbuhan yang harum. Tumbuhan yang harum apa saja? Seperti kemangi. Ada kemangi yang kemangi harum. Cuman ada kemangi kuburan. Kalau di Arab tuh ada kemangi kuburan. Memang daunnya kayak kemangi. Itu biasanya di kuburan adanya, di sekitar kuburan. Dan itulah namanya rayhan yang harum sekali. Waktu itu kita, karena di sana nggak ada kemangi yang bisa dimakan. Ya, pertama kali kita ngeliat kemangi itu, wah ini enak ini kayaknya. Kangen dengan kemangi. Kira dimakan, masya Allah pahit. Tapi harumnya luar biasa. Itu rayhan. Jadi kalau ada dia ahadukum rayhana, jika ada yang menghadiahkan kepadamu, idza utiya, jika diberi siapa ahadukum, salah satu dari kalian diberi rayhana, diberi yang namanya rayhan, fala, maka janganlah yaruddahu, untuk menolaknya. Jangan menolak, makruh, karena wangian sepertinya. Fa inna kharaja, fa inna, sesungguhnya wangian itu kharaja, kayak rayhan itu kharaja minal jannah, dia sudah bukan rayhannya, akan tapi harumnya. Karena harum adalah urusannya dengan surga. Harum yang halal, harum yang bersih. Di neraka nggak ada harum.
Qala Abu Isa wa la na'rifu li Hanan ghairu hadzal hadis. Dari Hanan tidak ada selain hadis ini. Wa qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman bin Abi Hatim fi kitab Al-Jarh wa Ta'dil, Hananun al-Asadi min Bani Asad bin Shuraik wa huwa sahibur Raqiq ammu walidi Musaddad, wa rawa an Abi Uthman an-Nahdi wa rawa anhu Al-Hajjaj wa ibnu Abi Uthman as-Sawwaf sami'tu Abi yaqulu dzalik. Ini masalah periwayatan hadisnya. Hadatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id Al-Hamdani haddatsana Abi an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala, Jarir bin Abdullah berkata, uridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab, aku dihadapkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk dilihat, mungkin mau diajak perang atau apa, dijadikan pasukan. Uridtu, dilihat, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini iltifat yang cerita Jabir, tak taunya iltifat fa'alqa, ini perawinya berarti. Qais bin Ahwi Hatim fa'alqa, kemudian Jarir melemparkan rida'ahu, rida' baju atasnya dilepas. Wa masya, kemudian berjalan fi izarin, dengan sarungnya saja. Wa qala lahu, kemudian Sayyidina Umar berkata, khud rida'ak, ambil rida'mu. Wa qala al-ummal lil qaum, kemudian orang itu berkata kepada kaum yang ada di situ, ma ra'aitu rajulan, aku tidak melihat seorang laki-laki ahsan suratan, lebih bagus surahnya daripada min Jarir. Aku tidak melihat orang yang setampan Jarir ini. Illa ma balaghana, kecuali berita yang sampai kepada kita min surat Yusuf, tentang Nabi Yusuf. Kayaknya enggak ada yang ngalahkan dia kecuali Nabi Yusuf. Nabi Muhammad jangan dibanding lah, Nabi Yusuf kalah. Ini pensyarah hadis itu waktu membaca hadis ini, kok hadis ini masuk di sini, gimana ceritanya? Mungkin tidak ada urusan minyak wangi dan sebagainya. Ya sudah, dibaca saja. Apakah ada? Sebagian mengatakan ini adalah kemasukan. Ada nggak sengaja penasahnya mungkin lagi apa dimasukkan ke sini, karena hadis ini nggak ada urusan dengan minyak wangi. Ada sebagian mencoba menafsiri kalau minyak wangi ada urusan dengan keindahan. Bisa jadi yang dicontoh Jarir itu adalah orang yang selalu menjaga keindahan, di samping parasnya ganteng, dia adalah orang yang indah, bersih. Mungkin yang jelas hadis ini nggak ada hubungannya dengan ta'atur tadi, nggak ada urusan minyak wangi dan wewangian. Makanya pensyarah hadis berkata, kenapa kok hadis masuk di sini? Sudah, karena ada ya dibaca saja. Baik. Kaifa kana babu kaifa kana kalamu Rasulullah. Sudah, minyak wangi pakai ya. Anak putri boleh minyak wangi, di anak-anak putri. Di kalangan putri sendiri pakai minyak wangi. Justru anak perempuan ini memang harus betul-betul waspada ya. Kalau tidak pakai minyak wangi bisa berbahaya juga. Kalau minyak wangi juga berbahaya kalau tidak waspada. Karena mereka secara baju dan sebagainya adalah sering tertutup. Sehingga ada anak putri, bukan anak santri, anak perempuan. Itu mentang-mentang dia pakai jilbab itu sudah bebas, aman. Apalagi pakai cadar, aman. Bagus semuanya, itu istimewa. Pakai jilbab, aman, nggak ada yang ngelihat rambutnya. Makanya nggak pernah keramas, dibuka ada kelabangnya itu orang. Jadi jangan begitulah nak. Jadi tetap harus bersih. Ada sampai temennya itu yang ngadu, ada yang pesan, tolonglah sampaikan kalau ada di majelis besar Buya, sampaikan tolong ada salah satu dari jamaah ini, masya Allah, rambutnya baunya ajib jiddan. Ini ada, tolonglah tetap bersih sebagai seorang perempuan. Karena dengan kemuliaanmu harus menjaga aurat, bukan berarti kamu bebas menggunakan aroma jeruk. Janganlah. Jadi harus bersih ya. Akan tapi di saat bau wangian pun harus waspada, harus yakin bahwasanya di situ tidak ada kaum laki-laki yang akan mencium bau wangimu. Wanita tetap bersih. Khususnya wanita. Apalagi nanti di saat kalian sudah pada menikah ya, harus lebih. Ini juga ada beberapa pesanan kok bagi orang yang sudah menikah, itu pesan. Mungkin ya istrinya, cuman dia pakai surat kaleng, surat gelap, nggak ada alamatnya. Buya tolonglah nasihati pada istri itu, masya Allah, kalau ngurusi wajahnya nggak habis-habis, tapi tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang lain yang kadang akan mengeluarkan aroma yang tidak layak, tidak pantas. Jadi ada orang itu buah, masya Allah,
bedaknya berapa senti itu, tebal, wah segala macam itu. Tapi giliran yang tersembunyi tidak diperhatikan. Dan yang mencium adalah memang biasanya bukan dirinya sendiri. Karena hidungnya jauh. Sementara suaminya di saat berada di pangkuannya mungkin akan ada wilayah dekat dan sebagainya. Sementara hidungnya jauh dari wilayah-wilayah tersembunyi miliknya dia. Banyak wanita yang semacam itu. Makanya hendaknya wanita harus selalu bersih. Wilayah tertentu maka membersihkan ma'atif itu penting. Bagian-bagian yang jarang terjangkau oleh atau wilayah-wilayah tersembunyi itu hendaknya sering dibersihkan. Bukan saja urusan kebersihan, urusan aroma, kebersihan. Ini banyak pesan-pesan semacam itu. Ya, kan di majelis, wah ini mesti paling istrinya kali. Nah, ya, itu. Cuman dia nggak nyebutkan. Itu ada. Dan rupanya hal-hal yang semacam itu adalah bukan satu, dua saja. Banyak wanita yang begitu tuh nggak peduli. Mentang-mentang dibungkus di belakang sudah enggak. Padahal kalau sudah dibuka itu semua, mohon maaf, akan mengeluarkan aroma. Karena kita bukan baginda Nabi yang keringatnya wangi loh ya. Keringat itu kalau sudah mengendap beberapa waktu, kemudian tidak ada sirkulasi udara, dia akan berubah menjadi aroma yang tidak baik. Kalau khususnya di wilayah-wilayah tertentu, mohon maaf, di wilayah yang ini untuk nasihat wanita dimanapun Anda berada. Khususnya di wilayah-wilayah yang mohon maaf, yang di situ adalah wilayah memang pada dasarnya tidak yang baik. Wilayah, mohon maaf, lubang belakang dan sebagainya. Kalau sudah ada keringat singgah di situ beberapa waktu, itu akan mengeluarkan aroma yang tidak baik. Maka hendaknya wanita itu adalah di saat ingin berdekatan dengan suaminya, ataupun yang bakal membuka wilayah-wilayah tersebut, hendaknya jangan percaya diri dulu kecuali mengusap wilayah-wilayah tersebut. Apakah dengan kain yang basah agar bersih, atau tisu basah agar bersih, atau apa saja. Dan itu tidak dirasakan karena antara hidung dengan wilayah itu jauh dia. Sementara pasangannya yang akan berdekatan dengan wilayah tersebut. Maka jangan minyak wangi itu di bajunya, badannya itu harus dibersihkan. Termasuk mohon maaf ya masalah mulut dan sebagainya harus waspada. Jadi kalau pastikan, ini masalah kebersihan kita sambung sekali. Pastikan jika seorang suami ingin bertemu dengan istrinya, baginda Nabi saja yang sudah wangi dan wangi dan wangi begitu, beliau tidak menemui istrinya kecuali beliau membersihkan dulu mulutnya. Dipastikan mulut beliau bersih, padahal mulut beliau tidak ada kotorannya. Kita pun hendaknya sebagai seorang manusia biasa harus jangan bertemu dengan pasangan kecuali dipastikan sudah berkumur bersih atau mungkin sikat gigi atau apa. Sama seorang istri pun demikian. Suruh tahan dulu suami, ntar suamiku sebentar lagi masuk ke toilet, sikat gigi, bersih-bersih. Sehingga semuanya nyaman. Sebab kalau sudah terlanjur terkena aroma yang tidak baik, akan terkesan bau yang tidak nyaman itu. Sehingga mungkin di saat dia akan bertemu lagi teringat jangan-jangan aroma yang tidak bagus lagi yang ditemuinya. Jadi harus menjaga ini semua itu penting. Bukan wanita saja, laki pun demikian. Sebab ada laki cuek sekali, subhanallah. Habis makan jengkol satu piring sama pete satu piring, sudah menemui istrinya nggak pakai sikat gigi, sudah. Masya Allah. Artinya, maksudnya bukan jengkol satu piring beneran, ada memang tidak peduli dengan kebersihan. Ada yang berkata memang gigi saya adalah kotor bu ya. Sudah kotor tidak dibersihkan, tambah tidak karuan lagi. Berkumur itu penting sekali, bersih-bersih. Karena katanya berkumur itu juga mengurangi akan adanya endapan-endapan karang gigi seperti itu. Jadi tidak hanya cukup sikat gigi, paling tidak sering mungkin untuk kumur. Dan itu Islam sudah ngajarkan. Makanya kalau berwudu itu kumurnya itu jangan tanggung, yang serius. Supaya sisa-sisa lembut makanan itu tidak tertinggal. Kalau tertinggal itu yang akan mengendap, katanya akan menjadi, kalau bertemu dengan ludah apa gitu akan menjadi yang namanya karang gigi lah. Karang gigi itu akan menggeser gigi, kemudian akan menjadikan gigi luka, kemudian akan menjadikan mulut berbau. Dan kalau sudah ada karang gigi itu ngilangkannya setengah mati itu. Karena subhanallah karang gigi itu karang beneran, bukan karang di laut. Kalau ada orang setegar karang itu bisa saja bilang setegar karang gigi boleh itu. Karena karang gigi ngilangkannya harus pakai mesin. Aduh, luar biasa. Baik, kebersihan itu penting sekali. Jangan dianggap sepele. Mungkin istrimu sangat baik-baik, sehingga dia pernah komentar, padahal dia sudah pusing dari awal pertemuan sudah. Mungkin suamimu memang suamimu yang baik, padahal dia subhanallah di saat itu harus dia menahan aroma itu. Baik,
Karena ini ilmu-ilmu semacam ini nggak bisa. Istri nggak bisa loh mengingatkan suami hal begini, tersinggung loh ya. Makanya sering hadir pengajian. Suami ngingetin nggak akan mampu. Karena apa? Takut tersinggung hatinya. Makanya yang mendengar suara ini tolong didengar. Suamimu nggak akan mengingatkan dirimu. Kenapa? Karena ini sensitif. Nanti dibilang, wah begini ya, tersinggung. Atau istrimu nggak akan mengingatkan dirimu. Baik, kita lanjutkan. Babu kaifa kana kalamu Rasulillah. Bagaimana obrolan berbicaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri, haddatsana Humaid bin al-Aswad an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, dari Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah, tidaklah ada Rasulullah itu yasrudu, kalau ngomong yasrudu, nyerocos. Kasardikum, seperti dirimu nyerocos, ngomong cepat. Enggak, Nabi kalau ngomong enggak. Kasardikum hadza, seperti kalian ngomong cepat-cepat. Oh enggak, Nabi kalau ngomong enggak begitu. Nabi kalau ngomong satu-satu, mudah didengar, mudah difahami, mudah dihafal, mudah direnungi. Mudah didengar. Mudah didengar, mudah dihafal, bisa meniru, mudah difahami, dan mudah direnungi. Itulah lesan pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana cara bicaranya Nabi ini? Disebutkan di sini. Walakinnahu, akan tapi beliau kalau berbicara, kana yatakallamu, kalau berbicara, bikalamin bayyinin, kalau ngomong itu jelas, faslin, terpisah-pisah. Yahfadhu, akan bisa menghafal, man jalasa ilahi, orang yang duduk langsung bisa menghafal. Kalamin bayyinin, ini riwayat banyak, ada kalamin, bikalamin, ada bainahu faslun. Jadi riwayatnya banyak, kurang lebihnya lafadznya seperti itu, tapi pensyarah hadis mengambil riwayat ada bikalamin bainahu faslun, kurang lebih kalamin bainahu faslun atau kalamin yubayyinuhu bifaslin, macam-macam riwayat. Intinya riwayat yang banyak itu, intinya bahasa Nabi kalau ngomong itu terputus-putus sehingga selesai dan difahami orang. Kita tidak bisa mencontohkan seperti apa ngomongan Nabi kok. Paling tidak yang begini, kalau ngomong satu-satu, kamu hendak kemana? Orang faham hendak kemana. Makan apa? Makan apa? Dari mana kau makan apa tadi? Wah, nyambung. Satu-satu jawabnya nih. Jadi artinya Nabi kalau berbicara seperti itu, kalimatnya jelas, tidak sambung-sambung dengan yang lainnya, mudah dihafal oleh siapapun yang duduk dengannya, beliau. Itu baginda Nabi SAW. Dan omongan beliau fasih, sangat fasih. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Qutaibah, Salmu bin Qutaibah. An Abdullah bin Muthanna an Tumamata an Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yu'idul kalimata thalathan, sering, karena beliau adalah membawa wahyu, tidak ingin ada sahabat yang salah faham, dan tidak semuanya satu cara fahamnya, tidak semuanya satu cara pemahamannya, dan tidak semuanya sama di dalam cara menghafalnya. Maka Nabi kadang ini mengulang, yu'idul kalimata thalathan, mengulang apa yang beliau mengulang kalimat yang beliau ucapkan 3 kali. Mengulang apa yang beliau ucapkan 3 kali. Mengulang apa yang beliau ucapkan 3 kali. Saya ngomong 3 kali langsung hafal saya. Litu qala anhu, untuk bisa difahami, agar tidak salah faham. Haddatsana Sufyan bin Waqi', dari Sufyan bin, haddatsana Jumai' ibn Umar Abdurrahman al-Ajli qala haddatsana rajulun bani Tamimi min walad Abi Halah zawji Khadijah, putra Abi Halah, suaminya Sayyidah Khadijah dulu, yukna Abu Abdullah an ibni Abi Halah, an ibnin li Abi Halah, dari anaknya Abi Halah, Anil Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, qala sa'altu khali, aku bertanya kepada
Khali anaknya Sayyidah Khadijah. Khalnya berarti, khalnya Sayyidina Hasan bin Ali. Aku bertanya, kabar namanya Hindun bin Abi Halah. Wa kana wasafan, Hindun itu punya kelebihan ngelihat orang sekali sudah bisa menyifati. Seperti orang yang mahir karikatur. Itu juga pandai. Jadi kalau lihat seseorang pasti ada ciri khasnya yang nempel dia. Jadi kalau ngoret itu langsung ketemu. Ini bagian jidatnya yang berkerut, ini hidungnya seperti ini. Ini bisa karikatur atau pelukis. Jadi pelukis itu sendiri punya bakat menangkap sesuatu dari gambar orang. Dia lihat sekali sudah bisa kebayang gimana dia akan membuat gambar. Dan Hindun bin Abi Halah itu seperti itu, kalau melihat orang bisa menyifati persis. Wasaf fakultu, maka aku minta, sifli mantiqa rasulillahi, sifli sifatilah untukku mantiqa rasulillahi, bagaimana cara berbicaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah itu adalah mutawasilul ahzani, terus menerus tampak duka. Makanya mutawasil, bagaimana Nabi itu akan selalu tampaknya basam, wajahnya senyum terus. Bagaimana ini? Makanya sebagian muhaddisin mengatakan hadis ini bukan hadis yang bisa dipakai. Kalaupun hadis ini sahih, tentu maknanya adalah huzunnya bukan duka yang selama ini dilihat oleh orang selalu dalam kesusahan. Tidak, sebab Nabi itu punya ciri, nanti sebutkan di akhir, basam, gayanya senyum, sampai garis-garisnya garis senyum. Ini bagaimana mutawasil ahzan? Maka sebagian mengatakan ini hadis tidak bisa dipakai dan tidak benar. Hadis semacam ini dimasukkan Imam Tirmidzi, ya. Karena Imam Tirmidzi memasukkan hadis, nanti ada naqd yang mengkritisi hadis, setelah itu ada. Baik, jika ada mengatakan sahih, maka maknanya mutawasilul ahzan itu adalah Nabi itu di saat-saat misalnya mengingat umat itu, huzunnya bukan huzun, susahnya bukan susah orang seperti kehilangan uangnya, dan susahnya adalah susah rindu kebaikan untuk murid-murid, untuk umatnya. Orang yang mencintai, suami istri yang saling mencintai, dia akan dirundung susah, berpisah susah dan sebagainya. Tapi susahnya bukan susah bencana. Kalau tidak ada rindu, itulah bencana. Jadi melihat umat itu rindu untuk umatnya agar selamat, makanya membuat Nabi itu seperti itu. Melihat neraka, diceritakan neraka, makanya kemarin sayyabat min Nuh wa akhwatuha, sayyabat min Hud wa akhwatuha, telah menjadikan beruban aku surat Hud dan saudara-saudara, maksudnya berita tentang hari kiamat dan sebagainya. Bukan Nabi, yang dipikirkan Nabi adalah umat itu. Makanya tawasul ahzan ini adalah di saat melihat umat, dengar umat, ini Nabi sering bersedih kalau mendengar umat maksiat atau berita umat yang tidak baik, ingin yang umat baik-baik, maka itu menjadikan beliau terus. Dan huzun yang berterus-terus itu menjadikan Nabi terus berusaha untuk menyelamatkan umat. Dan adanya di dalam hati. Maka dalam riwayat al-mu'minu, maka huzun di sini adalah di dalam hati. Dan dukanya bukan duka karena kehilangan harta, tapi dukanya adalah sedih melihat umat, pengennya umatnya selamat. Kalau ada umat bermaksiat, ada ini. Maka disebutkan al-mu'minu bishratuhu fil wajhi wa husnuhu fil qalbi. Al-mu'min itu bishratuhu fil wajhi. Orang mukmin itu hendaknya selalu tampak ceria di wajahnya. Kalaupun ada kesusahan, hendaknya dipendam dalam hatinya. Jangan jadi orang mukanya muka curhat, setiap hari susah hidupnya. Kapan ini? Curhat. Jadi mutawasul ahzan ini bagi yang mengatakan hadis sahih adalah maknanya adalah di dalam hati kesedihan, kerinduan untuk keselamatan umatnya itu. Daimal fikrati, iya, berlalu tidak berjalan sambil merenung, berfikir untuk kebaikan, untuk dakwah. Dan begitu juga penerus baginda Nabi hendaknya selalu berfikir. Makanya orang itu berfikir jangan nunggu nanti, sekarang sambil berjalan berfikir. Orang cerdas. Untuk kemajuan dakwah, untuk kemajuan keluarga, untuk. Merenung itu penting, fikrah. Laisat lahu rahatun.
Hampir Nabi itu tidak pernah ada istirahat. Dengan umat, dengan keluarga, ibadah, umat, keluarga, ibadah, jihad. Itu baginda Nabi. Tawilus sakti, jadi ya banyak diam. Kalau diam panjang, artinya memang Nabi omongannya kan, omongan beliau kan dari wahyu. Jadi Nabi juga tidak banyak bicara. Yang perlu banyak bicara itu umat Nabi yang menjelaskan penceramah, itu menjelaskan omongan Nabi. Karena Nabi itu jawami'ul kalim, omongan sedikit bisa disarai panjang. Ini harus menjelaskan. Tapi kalau Nabi enggak, cepat sedikit selesai. Memang Allah telah jadikan Nabi orang yang bisa mengumpulkan dengan kalimat pendek, punya makna yang banyak. Itu baginda Nabi. La yatakallamu fi ghairi hajatin, Nabi tidak berbicara kecuali karena ada hajat. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu. Kalau mulai kalam, kalau ngomong bismillah, dengan bismillahi ta'ala, dengan menyebut nama Allah ta'ala. Wa yakhtimuhu, dan memukasinya dengan bismillah juga. Maksudnya dengan nama Allah itu bukan berarti baca bismillah. Memulainya dengan bismillah iya, dan mengakhirnya dengan membawa nama Allah dengan alhamdulillah dalam riwayat lain. Maksudnya Nabi itu kalau ingin berbicara ingat Allah. Di saat selesai pun kembali ingat Allah. Cara mengingatnya kalau mulai dengan bismillah ditutup dengan alhamdulillah. Wa yatakallamu, dan Nabi itu berbicara bijawami'il kalimi. Jawami'il kalimi ini adalah, kalau Nabi berbicara jawami'il kalimi, kalimatnya mencakup, omongannya sedikit tapi maknanya besar, banyak. Kalamuhu faslun, kalau ngomong adalah fasl, terpisah-pisah tadi, bukan reces yang nyambung-nyambung, terputus, jelas. La fudula wala taksira, la fudulun wala taksirun, tidak ada kalam fudul, tidak ada kalam kelebihan, nggak ada. Wah, omongan tambahan, iseng, nggak ada. Wala taksir atau kurang jelas, nggak ada. Pas semuanya baginda Nabi. La fudul, makanya kalam fuduli, omongan tambahan. Orang fudul iseng. Nggak ada omongan Nabi yang iseng yang nggak guna, nggak ada. Wala taksir, nggak ada omongan Nabi yang kurang. Pas semuanya. Walaysa bil jafi, dan Nabi kalau berbicara bukan orang yang keras. Jafi itu keras, nggak punya perasaan. Kalau ngomong nyakiti, celaka-celekit. Jafa nggak pakai nurani. Walal muhin, dan Nabi kalau berbicara tidak ada yang merendahkan orang lain. Waspada, hati-hati. Ada orang ngomong ceplos-ceplosnya nyakiti. Duh, rambutmu kok gitu? Padahal ngomong biasa nyakiti pada mulai tadi. Dia sendiri menyembunyikan rambutnya yang model apa mungkin. Tak tahu malah dikomentari, rambutmu gitu. Loh kok badanmu gitu? Oh kok kulitmu gitu? Oh. Ada orang ngomongnya celeket-celekit. Nabi menjaga semuanya. Tidak akan berbicara kecuali ada hajat, ada manfaat. Tidak ada kalam fudul, taksir, tidak jalfi, ngomong itu ada. Jadi kalau ngomong itu pasti ada indah didengar orang. Jadi jafa itu omongannya orang yang nggak punya perasaan, keras hati. Maka kita kalau ngomong ada mukaddimahnya agar enak. Nah, enak tutup poin dan jebres-jebres. Bikin orang nggak enak hati kalau. Yu'azzimun ni'mata wa indaqat. Beliau selalu mengagungkan nikmat yang Allah berikan biarpun itu seolah-olah kecil. Apa saja karunia yang Allah berikan kepadanya, apa? Sandal, buku, pulpen, baju. Wala yadhummu minha syai'an, enggak berani Nabi enggak pernah yadhum. Makanya jangan sampai ngomong, "Loh, Nak, bajumu sudah jelek." Oh, enggak bisa, jangan. Bajunya jelek. Ya, bajunya jelek. Kenapa harus pakai ngomong jelek? Simpen saja, selesai, enggak usah. Jangan dipakai, "Loh lah, bajunya jelek itu." Mencela. Nabi enggak pernah, nikmat itu yang enggak dicela. Ayo, pernah? Yang merasa jadi ibu-ibu? Belum jadi ibu-ibu, belum kamu? Atau dirimu sendiri, ini telepon bajunya sudah jelek, jangan bilang jelek. Itu nikmat dari Allah, jangan dijelekkan, jangan dzam. Nabi la yadhummu, tidak mencaci.
Tidak mencaci. Wa annahu lan yakun, dan Nabi juga tidaklah yadhummu dzawaqan, dan Nabi tidak pernah mencaci dzawaqan itu sesuatu yang ada rasanya makanan. Enggak bilang ya Allah kemanisan, kekejutan, keasinan, Nabi tidak seperti itu. Allah. Ya Rasulullah, jauh banget kita ini hidup apa ini? Semuanya kena teman kita sih. Ngomong nyelekit, nikmat nggak pernah syukur, sedikit nggak baik langsung dibilang jelek. Aduh. Tapi di sisi lain Nabi wala yamdah, Nabi tidak gampang menyanjung-nyanjung. Karena kalau nyanjung baju khawatir ditiru orang hubbud dunya. Nyanjung orang tidak gampang Nabi, khawatir dia tambah sombong. La yamdah, kalau ada sesuatu yang menarik biasa saja Nabi. Bawa bajunya bagus, simpan. Nah, mbak gitu nggak ada Nabi, biasa saja. Tidak mencela, tapi kalau bagus pun tidak, Nabi tidak terkagum-kagum yang sampai. Nabi seperti itu. Dan hendaknya memang kita seperti itu. Baju-baju. Allah berikan baju, alhamdulillah. Wala tughdibuhu dunya. Kalau urusan dunia Nabi nggak ada marah. Urusan dunia nggak perlu marah. Wala makana laha, dan apa yang ada urusan dengan dunia. Wa idza tu'diyal haqqu, kalau sudah kebenaran diganggu, tu'diya diganggu, al haqqu kebenaran, lam yakum li ghadabi syai'un, enggak ada yang bisa menghentikan marahnya Nabi. Hatta yantasira lahu, sampai berhasil menolong kebenaran tersebut. Wala yaghdabu li nafsihi, Nabi tidak marah untuk dirinya sendiri. Wala yantasiru laha, dan Nabi juga tidak membela diri. Nabi la yahdab li nafsi, Nabi tidak pernah marah membela dirinya. Wala yantasirulah, dan tidak membela dirinya, hawa nafsunya. Idza asyara, kalau Nabi memberikan isyarat, asyara bi kaffi kulliha. Memang ada kesopanan, silahkan. Kalau pakai jari enggak enak, silahkan. Silahkan. Masih lumayan, silahkan. Silahkan. Sempurna ini Nabi. Kalau berisyarat dengan semuanya, itu. Memang kadang-kadang kalau sama orang tua, memang harus ada adab. Tuh. Nggak enak. Itu. Cuman, isyarat, subhanallah, adab. Wa idza ta'ajjaba, kalau Nabi terkagum dengan suatu, gallabah, dibalik. Jadi, telapaknya dibalik. Gallabah, ya ini dibalik. Yang punggung jadi gini. Biasanya ngomong begini, gimana? Gini, menunjukkan kok kagum Nabi itu, dibalik telapaknya. Jadi paham orang, berarti baik. Ya Rasul, gimana ini? Oh baik. Jadi kalau kagum ya seperti itu. Gallabah, dibalik tok. Wa idza tahaddatha tasala biha. Idza yatahaddatha, kalau Nabi berbicara itu ittasala, nyambung dengan yang diomongkan. Jadi Nabi itu memberikan isyarat, Masya Allah. Jadi ittasala biha, Nabi kalau berbicara itu sesuai dengan isyarat tangannya. Jadi biar orang paham gimana. Masya Allah, semuanya baik. Jadi waktu khutbah tidak boleh banyak gerakan. Pegang tongkat biar tidak bergerak. Wa daraba bi rahatihil yumna batna ibhamihil yusra. Dan Nabi kalau berbicara itu sambil daraba bi rahatihil yumna, dengan telapak kanannya ini, batna ibhamihil yusra. Terus kalau ngomong ini ibhamihil yusra. Kelihatan sopan. Enggak enak banget. Sopan, Masya Allah. Gimana kabar? Masya Allah. Wa idza ghadaba a'rada. A'rada wa asyaha, kalau sudah marah Nabi berpaling begitu saja. Wa idza fariha, kalau Nabi senang pejam mata, ghadda basar tarafahu. Nabi senang, enak, senang, baik,
pejam mata sesaat. Berarti senang beliau. Jullu dhahkiki tabassumu. Kebanyakan tertawanya Nabi adalah senyum yang ditebar. Indah. Senyum. Ajib. Yaftarru an mithli habbil ghamam. Kalau sudah tertawa seperti menurunkan biji-biji mendung, tetesan air hujan putih. Jadi kalau lagi tersenyum itu akan kelihatan giginya itu seperti habbatul ghamam, habbul ghamam. Jadi kayak hujan turun, jadi mengkilat. Kalau gigimu gimana? Ini gigi Nabi bersih, lap indah. Kalau ngomong lihat senyumnya itu terlihat berderet indah, seperti butiran-butiran air hujan yang turun. Indah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab.